Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari Doa pagi, Hari Raya Santo Yosef. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam bacaan pertama pada Hari Raya Santo Yosef hari ini, Kitab Samuel menulis, ketika Daud merencanakan pembangunan Bait Allah, Nabi Nathan menjawab, Bait Allah yang sejati itu hati manusia. Tuhan akan tinggal di tengah mereka sebagai manusia dan termasuk salah seorang keturunannya. Sedangkan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya bukan didasarkan atas jasa atau hasil karya mereka. Jika demikian, tentu akan gagal. Janji itu semata-mata atas prakarsamu sendiri yang selalu berkenan mengulanginya. Dan Abraham percaya, sekalipun nampaknya segala harapan sia-sia, maka Abraham digelari Bapa kaum beriman. Bapa, Injil Lukas mengisahkan tertinggalnya kanak-kanak Yesus di Yerusalem merupakan ujian paling akhir bagi Yosef dalam melaksanakan tugas sebagai bapa dalam keluarga kudus. Namun tampak bahwa ia berusaha sungguh untuk menemukan putranya dan akhirnya dapat bertemu di Kenisah. Tiada sepatah kata pun daripadanya tercatat dalam Injil. Dengan diam-diam ia melaksanakan tugasnya yang luhur. Ketika Yusuf dan Maria menemukan Yesus di Bait Allah, Yesus menyatakan bahwa ia harus berada di dalam rumah Bapanya. Pernyataan Yesus kepada kedua orang tuanya itu menunjukkan kesadarannya akan keluarga duniawi dan keluarga ilahi. Dia memang anak Maria dan Yusuf. Dua orang ini adalah orang tuanya yang mendidik dan membesarkannya sebagai manusia. Tetapi ia juga anakmu yang harus berada di rumahmu, melakukan urusan-urusanmu. Hal ini mengingatkan kami bahwa keluarga kami bukan hanya keluarga dalam hubungan darah. Kami juga menjadi satu keluarga dengan semua orang lain yang melakukan urusan-urusanmu, ya Bapa. Bapa, Santo Yosef hanya disebut dalam Injil Matius dan Lukas. Kepribadiannya tampak dalam ketulusan budi dan sikap terhadap Bunda Maria. Ketika tahu tunangannya mengandung, tiada lain kesimpulannya, Bunda Maria tidak setia. Tetapi ia tidak mau membuat tunangannya menjadi buah bibir orang. Maka dengan diam-diam ia mau meninggalkannya. Orang yang demikian sikapnya tentulah oleh Tuhan dianggap masak berperan dalam rencana penyelamatan umat manusia. Akhirnya Yosef mendapat kepastian, engkaulah yang turun tangan dalam keadaan Bunda Maria. Dan dengan mantap ia mengabdikan hidupnya pada suatu misteri. Ya Bapa, Engkau telah mempercayakan putramu kepada Maria dan Yosef. Ajarilah kami untuk saling menghormati dan mencintai dalam keluarga kami. Bantulah kami mampu untuk bersabar bila kami menghadapi kekurangpahaman di antara anggota keluarga. Bantulah kami juga agar kami menyadari bahwa kami pun anggota keluargamu di surga yang mengemban tanggung jawab untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, sumber segala sifat kebapaan, hari ini kami rayakan Santo Yosef dengan gembira. Ia sungguh setia dan lurus hati di hadapan-Mu. Ia pun Kau serai tugas menjaga dan melindungi keluarga kudus di mana Putramu datang di dunia. Ajarilah kami beriman dan mengabdikan diri sepenuhnya
seperti Dia dalam karya penyelamatan umat manusia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.